Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmi dengan NIM 1S1240048. Saya akan menjelaskan hasil UAS statistika saya. Yang pertama, apa itu statistik? Jadi, statistik merupakan bagian inti dari analisis kuantitatif yang digunakan untuk membantu pengambilan keputusan manajerial secara ilmiah dan rasional. Nah, di dalam buku Quantitative Analysis for Management yang kita jadikan sebagai acuan, statistik dipahami sebagai alat untuk mengolah data mentah menjadi informasi yang berguna bagi manajer dalam menghadapi masalah nyata di dalam organisasi. Statistik berperan dalam mengumpulkan dan mengorganisasi data, menganalisis hubungan antar variabel, menarik kesimpulan dan membuat prediksi, serta mengurangi keputusan berbasis intuisi semata. Nah, di dalam buku ini juga menekankan bahwa keputusan yang baik harus menggabungkan data kuantitatif atau statistik dan pertimbangan kualitatif, sehingga statistik berfungsi sebagai alat bantu keputusan, bukan pengganti manajer. Selanjutnya, regresi linear sederhana. Apa itu regresi linear sederhana? Jadi, analisis regresi linear sederhana adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui dan memodelkan hubungan antara satu variabel bebas, yaitu X, dan satu variabel terikat, yaitu Y. Dengan asumsi hubungan, keduanya berbentuk garis lurus. Regresi linear sederhana digunakan untuk menjelaskan bagaimana perubahan X mempengaruhi Y, melakukan prediksi nilai Y berdasarkan nilai X tertentu, dan membantu pengambilan keputusan manajerial berbasis data. Adapun bentuk umum persamaan regresi linear sederhana ini adalah Y sama dengan A tambah BX, yang dimana Y ini adalah variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi, dan X ini variabel bebas atau variabel yang memengaruhi. Dan A adalah konstanta, yaitu nilai Y saat X-nya itu sama dengan 0, dan B adalah koefisien regresi, yaitu besar perubahan Y akibat perubahan X1 satuan. Nah, misalnya pada contoh ini, contoh analisis pengaruh jarak terhadap waktu tempuh menggunakan regresi linear sederhana, yang dimana di sini X-nya adalah X atau variabel bebasnya adalah jarak, dan Y atau variabel terikatnya adalah waktu tempuh dalam hitungan menit. Nah, alasan itu karena jarak itu menyebabkan perubahan waktu tempuh. Semakin jauh jarak, umumnya waktu tempuh semakin lama, sehingga waktu itu bergantung pada jarak. Nah, kemudian untuk melakukan analisis regresinya menggunakan Excel, pertama kita ke tab data, kemudian kita mencari data analisis, kemudian kita klik, dan di sini kita cari regression, kemudian kita OK. Nah, di sini disuruh input Y range dan juga X range. Nah, tadi X-nya itu kan jarak. Nah, jadi kita di X-nya kita pilih, kita blok jaraknya sampai semuanya. Kemudian di Y-nya juga kita blok. Y adalah waktu tempuh. Nah, kita blok. Kemudian ini adalah tempat di mana kita ingin menyimpan hasilnya. Kemudian kita OK. Nah, ini menampilkan hasil regresi statistiknya, yang dimana ini adalah summary outputnya, yang dimana di sini ada regression statistik, yang dimana di sini ada multiple error dengan nilai 0,963121 yang menunjukkan kekuatan hubungan antara variabel X dan Y. Kalau nilai mendekati 1 berarti hubungannya itu sangat kuat. Kemudian ada R square. R square ini dengan nilai 0,927603, yaitu sekitar 92,76% variasi Y itu dapat dijelaskan oleh Y X. Sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Selanjutnya ada adjusted R square,
yaitu nilai R kuadrat yang sudah disesuaikan dengan jumlah variabel dan data, yang dimana ini cocok untuk menilai model secara lebih adil. Selanjutnya ada standar error. Standar error dengan nilai 1,1,57978 ini menunjukkan rata-rata kesalahan prediksi model. Kemudian ada observation, berarti sini jumlah data yang digunakan dalam analisis. Kemudian di sini ada ANOVA, Analysis of Variance. Bagian ini digunakan untuk menguji kelayakan model regresi secara keseluruhan. Di sini ada F. Nilai F ini menunjukkan kalau misalnya nilai F-nya besar, berarti dia menunjukkan model yang kuat. Kemudian di sini significance F. Nah, di sini significance F-nya itu nilainya lebih kecil dari 0,05, sehingga model regresi ini signifikan, sehingga model Nah, di sini ada significance F. Nah, di sini nilai significance F-nya lebih kecil dari 0,05, sehingga model regresi ini signifikan, sehingga variabel X benar-benar terpengaruh terhadap Y. Selanjutnya di sini ada koefisien. Nah, bagian ini menunjukkan persamaan regresi dan pengaruh variabel. Di sini ada intercept yang artinya intercept koefisien 3,449297 yang artinya jika X sama dengan 0, maka dia diperkirakan nilainya itu sebesar 3,449297. Kemudian X variabelnya di sini adalah 1,494171 yang artinya setiap kenaikan satu satuan X, maka Y akan naik sebesar 1,494171 satuan karena p-value X variabel itu lebih kecil dari 0,05 sehingga pengaruh X terhadap Y itu signifikan secara statistik. Nah, selanjutnya, oh ya, tadi saya lupa. Nah, jadi berdasarkan output ini, maka persamaan regresinya adalah Y sama dengan 3,449297 tambah 1,494171 X. Nah, selanjutnya regresi linear berganda. Apa metode untuk mengetahui fenomena sebuah variabel dipengaruhi oleh dua atau lebih variabel lain. Jadi metodenya adalah regresi linear berganda. Metode statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah satu variabel dipengaruhi oleh dua atau lebih variabel lain. Nah, dalam buku Quantitative Analysis for Management, regresi linear berganda digunakan ketika terdapat satu variabel terikat Y yang dipengaruhi oleh dua atau lebih variabel bebas X. Nah, bentuk umumnya adalah Y sama dengan A ditambah B1X1 tambah B2X2 dan seterusnya sampai BNXN. Yang dimana Y adalah variabel yang diprediksi, A adalah konstanta, B adalah koefisien regresi, dan X adalah variabel bebas. Nah, kemudian kita ke contoh lagi. Misalnya pada contoh ini Y-nya adalah waktu tempuh, dan X1-nya adalah jarak, dan X2-nya adalah jumlah lampu lalu lintas yang dilalui. Kemudian untuk melakukan analisis regresinya, kita dapat melakukan seperti tadi.
X-nya adalah X satunya adalah jarak. Oh ya, oh ini harus kita pindahkan terlebih dahulu. Lakukan analisis. Y range-nya itu Y adalah waktu tempuh. Kemudian kita input nilai X-nya. Nilai X satunya adalah jarak dan X2 nya adalah jumlah lampu lalu lintas yang dilewati. Kemudian kita oke. Nah, ini adalah summary output-nya. Hasilnya adalah sama seperti yang tadi, yang dimana multiplier R ini menunjukkan kekuatan hubungan antara variabel X dan Y, di mana nilai mendekati 1 berarti hubungan sangat kuat, kemudian R square menunjukkan variasi Y yang dapat dijelaskan oleh X, sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Kemudian adjusted R square adalah nilai R kuadrat yang sudah disesuaikan dengan jumlah variabel dan data. Kemudian standard error menunjukkan rata-rata kesalahan prediksi model dan observasi jumlah data yang digunakan dalam analisis. Selanjutnya, bagian ANOVA, Analysis of Variance, bagian ini digunakan untuk menguji kelayakan model regresi secara keseluruhan. Yang dimana di sini ada nilai F yang menunjukkan nilai F yang besar itu berarti menunjukkan model yang kuat dan signifikan F, yang dimana kalau misalnya nilainya sangat kecil atau lebih kecil dari 0,05 berarti model regresi itu signifikan sehingga variabel X benar-benar terpengaruh terhadap Y. Kemudian di sini ada koefisien. Bagian ini menunjukkan persamaan regresi dan pengaruh variabel, yang dimana pada intercept itu artinya jika X-nya sama dengan 0, maka nilai Y itu dapat diperkirakan yaitu 3,166 sekian. Kemudian X variabel artinya setiap kenaikan 1 X, maka Y akan naik sebesar 1,46 sekian. Begitu juga dengan yang ini. Kalau misalnya setiap kenaikan 1 X, maka Y akan naik sebesar 0,4 sekian. Kemudian ada p-value X variabel itu berarti pengaruh X terhadap Y itu signifikan secara statistik. Nah, jadi berdasarkan ini persamaan regresinya adalah Y sama dengan 3,1663939 ditambah 1467798 X1 tambah 0,45667 X2. Nah, selanjutnya kontribusi statistika dalam bidang inventory. Bagaimana kontribusi statistika pada bidang inventory? Jadi, kontribusi statistika pada bidang inventory itu dibahas pada buku Quantitative Analysis for Management di bab 6, yaitu Inventory Control Models, yang dimana statistika ini memiliki peran yang sangat penting dalam manajemen inventory, terutama untuk menghadapi ketidakpastian permintaan dan waktu pengiriman. Dalam buku itu, statistik digunakan dalam inventory untuk peramalan permintaan, yang dimana data historis dianalisis secara statistik untuk memprediksi kebutuhan barang, menghindari kelebihan stok atau kekurangan stok. Kemudian yang kedua digunakan juga untuk penentuan safety stock.
di mana statistika di sini digunakan untuk mengukur variabilitas permintaan, menentukan jumlah persediaan pengaman agar tidak terjadi stock out. Selanjutnya, model Economic Order Quantity atau EOQ. Meskipun EOQ ini bersifat deterministik, statistik ini mendukung dalam estimasi biaya, analisis sensitivitas terhadap perubahan permintaan, serta yang keempat itu pengambilan keputusan berbasis resiko, yang dimana dalam permintaan tidak pasti, statistik ini membantu dalam menghitung probabilitas kekurangan stok, serta menentukan kebijakan inventory yang optimal. Di dalam buku ini juga menegaskan bahwa tanpa statistik, sistem inventory akan sangat bergantung pada perkiraan subjektif yang beresiko menimbulkan biaya yang tinggi. Oke, sekian hasil UAS statistika saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.